Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Ittiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita dari tafsir surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat yang ke-74 ya. 74. Pada ayat sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Bani Israel untuk mengambil menyembelih seekor sapi dan mengambil sebagian tubuhnya untuk dipukulkan kepada seorang yang meninggal di antara mereka ya. Untuk ditanyakan siapa sebabnya ya. Buku-buku tafsir menyebutkan ketika orang tersebut dipukul, kemudian dia hidup sebentar, ditanya siapa yang bunuh engkau, maka dia mengatakan si fulan dan si fulan. Itu rupanya yang membunuhnya adalah sebagian dari ahli warisnya yang ingin segera dia mati agar dia mendapatkan warisannya. Agar dia mendapatkan warisannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Ya. Kemudian keraslah hati-hati kalian setelah itu ya. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati-hati kalian itu keras seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu ada yang sungguh-sungguh ada yang keluar darinya sungai, yaitu batu pecah kemudian keluar air yang deras jadilah sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu ada yang pecah kemudian keluar air yang tapi tidak sederas seperti menjadi sungai ya. Jadi mungkin cuma mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu-batu ada yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini ya, "Tsumma qasat qulubukum", kemudian keraslah hati kalian ya. Keras maksudnya jadi kering, jadi keras, dan ini adalah ibarat dari hati mereka sulit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk bertaubat, sulit untuk menerima wejangan meskipun dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka khilaf di kalangan para ulama, apa maksudnya tsumma qasat qulubukum, kemudian keraslah hati-hati kalian? Apakah mencakup seluruh Bani Israel sehingga dikatakan hukum asal Yahudi adalah hati mereka keras? Ini pendapat sebagian salaf ya. Dari Abul Aliyah dan Qatadah, beliau rahimahumullah dari kalangan tabi'in berkata bahwasanya seluruh hati Bani Israel keras karena mereka ya, sebagaimana telah kita ceritakan bagaimana brengseknya mereka dari awal ya. Dari awal surat Al-Baqarah sudah kita ceritakan bagaimana biadabnya mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ngeyelnya mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam, disuruh cari sapi aja mereka ngeyel sana ngeyel sini. Ya, sampai disuruh menjalankan Taurat mereka ngeyel ya. Dan terlalu banyak kengeyelan, dikasih mana dan salwa mereka mengatakan ganti makanan yang lain ya. Disuruh ngerjain Taurat mereka tidak mau, sampai Allah angkat gunung di atas mereka, kalau mereka tidak mau kerjakan gunung akan dijatuhkan. Terus ya, jadi mereka ngeyel mengatakan kami tidak akan beriman hatta narallaha jahra, wahai Musa kami tidak beriman sampai kita lihat Allah terang-terangan. Dari semua kengeyelan-kengeyelan ini keras kepala mereka. Akhirnya Allah menjelaskan tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Setelah peristiwa ini, peristiwa sapi yang disuruh disembelih, kemudian ada orang yang hidup, kemudian ditanyakan siapa yang membunuhnya. Setelah peristiwa ini, tsumma qasat qulubukum, jadilah hati kalian semua keras. Dan ini mencakup Bani Israel seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kuat pendapat ini yang mengatakan seluruh Bani Israel dasarnya hati mereka keras, sulit menerima petunjuk ya. Sulit menerima kebenaran. Kalau yang menyampaikan saja Nabi mereka secara langsung, Nabi Musa, yang Nabi yang sangat mulia dari suku mereka, memiliki nasab yang mulia, yang begitu kuat, begitu kokoh, hebat dan luar biasa, yang mukjizat Allah turunkan kepada Nabi Musa dengan mukjizat yang banyak, mulai dari tongkat yang menjadi ular, yang mulai cahaya keluar dari tangannya, yang mulai sampai kemudian laut
terbelah. Ini semua mukjizat luar biasa. Itu saja mereka masih ngeyel kepada Nabi Musa. Bagaimana lagi setelah itu? Maka pantas jika Allah mengatakan summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Setelah peristiwa ini seluruh Bani Israel hati mereka keras, ya. Ya, keras. Pendapat yang lain diriwayatkan Ibnu Abbas, maksudnya yang hati keras adalah para ahli waris setelah dibangunkan mayat ini, dipukulkan sebagian tubuh dari sapi yang disembelih, dipukulkan, kemudian ditanya siapa yang membunuhmu, dia mengatakan si fulan, ahli warisnya. Ternyata kejadian sudah seperti itu, mukjizat luar biasa. Ternyata ahli warisnya tidak mengakui. Sehingga kata Ibnu Abbas bahwasanya yang hati mereka keras adalah hati ahli waris yang mengingkari bahwasanya mereka telah membunuh orang ini. Padahal sudah jelas mukjizat menunjukkan mereka yang membunuh. Tapi wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong pada pendapat pertama, pendapat Abu Aliyah dan Qatadah, bahwasanya yang rusak adalah hati-hati Bani Israel. Sampai sekarang mereka demikian, ya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kecil dari mereka. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Maka keraslah hati mereka setelah itu, terutama Bani Israel yang ada di zaman Nabi Musa, ya. Adapun belakangan bisa jadi mewarisi dari mereka, tapi ini konteks utama adalah Bani Israel yang ketemu dengan Nabi Musa dan ngeyel. Allah vonis mereka bahwasanya hati mereka telah keras. Bahkan Allah menggambarkan kerasnya hati mereka dengan mentasbih, misalkan dari suatu yang abstrak menjadi suatu yang konkret. Kita tahu namanya hati adalah suatu yang abstrak, yaitu suatu bentuk penerimaan nasihat Allah atau tidak. Kerasnya hati mereka tidak mau menerima nasihat dari Allah dikiaskan, dianalogikan seperti batu. Kata Allah, saking kerasnya fahiyakal hijarah. Maka hati kalian seperti batu, ya. Batu ini kata sebagian ulama bahwasanya dia adalah permisalan yang menunjukkan saking kerasnya, batu keras, ya. Kita ambil batu kerikil keras. Bahkan kata sebagian ulama batu lebih keras daripada besi. Dari sisi apa? Dari sisi besi kalau dibakar dia akan meleleh, ya. Dikasih 1000 derajat dia akan meleleh. Batu tidak, dibakar dengan dia tetap aja keras, ya. Ya, tetap aja keras, tidak meleleh seperti besi. Jadi batu itu keras. Au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu tersebut, ya. Ini au di sini ada yang maknakan wa asyaddu qaswah, au maknanya adalah dan, bahwasanya hati kalian keras seperti batu dan bahkan lebih keras daripada batu. Ada yang mengatakan au di sini maknanya bal. Ini semua dalam bahasa Arab ada. Au maknanya bal, artinya bahkan. Jadi kalau kita artikan fahiyakal hijarah, hati kalian seperti batu, au yaitu bal, bahkan lebih keras daripada batu. Buktinya lebih keras daripada batu Allah jelaskan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu ada yang keras begitu bisa pecah kemudian keluar air. Ya, batu kan kalau kena air lama-lama dia terkikis. Terkikis lama-lama, kalau airnya kuat lama-lama pecah kemudian keluar sumber air yang besar, maka jadilah sungai. Kata Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara sungai-sungai ada yang keluar darinya pecah kemudian keluarlah sungai, air yang deras, ya mungkin dari pegunungan membelah batu lama-lama pecah keluarlah sungai. Sekeras itu dia bisa ditembus oleh air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wa inna, dan sungguhnya di antara batu tersebut lama, la adalah lam taukid, ma al-mausulah, kalau ma al-mausulah dan i'rabnya adalah isim inna, ya. Wa inna minha lama, ma di sini isim inna. Ya, dan di antara batu-batu, ya, Allah tegaskan di sini ada dua penekanan. Wa inna nun taukid, kemudian lamu taukid. Ya, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan sungguh di antara batu-batu ada batu yang benar-benar pecah kemudian keluarlah mata air, ya, lebih ringan daripada yang sebelumnya pecah keluar sungai, airnya lebih deras, ini keluar mata air, ya. Tapi pecah. Sementara hati-hati Bani Israel, hati-hati Yahudi tidak pecah. Kasih ayat tidak pecah, ya. Bahkan Allah telah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Kalau kami turunkan ayat-ayat Allah kepada gunung, kalian akan lihat gunung takut, pecah gara-gara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu-batu ada yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu
wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Dan kita punya kaidah kalau ada penafian dari sifat-sifat Allah, maka melazimkan menetapkan lawannya yang sempurna. Melazimkan kaidah jika ada yang dinafikan dari sifat-sifat Allah, melazimkan kita harus menetapkan lawannya yang sempurna. Contoh, misalnya kita mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Ya, berarti kita menetapkan lawannya. Allah itu maha terjaga. Gampangnya demikian. Allah maha terjaga. Ya. Berarti kita menetapkan lawannya yang sempurna. Contoh seperti ini, wa mallahu bighafilin, Allah tidak lalai, berarti Allah maha mengetahui. Ya, Allah maha mengetahui. Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan, artinya Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Bahkan Allah khabir, detail mengetahui apa yang kalian lakukan. Tidak lalai dari amalan kalian sedikit pun. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan oleh Yahudi dan termasuk kita semua manusia, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ketik, apa yang kita tulis, semuanya Allah tidak lalai sama sekali. Tidak terlalaikan sedikit pun. Berarti Allah maha mengetahui. Baik, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, "Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah." Ya, di antara bebatuan ada yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya batu jatuh karena karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan maksudnya al-barat. Al-barat yaitu bebatuan yang jatuh dari awan, ya. Bukan salju tapi hujan batu es, dan ini terjadi di Madinah juga saya pernah mengalami hujan batu es di sebagian tempat kita juga, ya, itu dia jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasanya maknanya adalah ini sekedar majaz, ya, majaz untuk menjelaskan bahwasanya batu saja bisa jatuh tunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan hati-hati harusnya bisa, ya. Sehingga mereka mengatakan maksudnya adalah majaz aja, bukan hakikat. Tapi ini dibantah oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ya. Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya batu benar-benar ada yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil menunjukkan terkadang sebagian benda-benda Allah Subhanahu wa taala berikan kepada benda-benda tersebut yang kita sebut dengan benda-benda mati, Allah berikan ma'rifat, yaitu seakan-akan ada pengenalan, ada ilmu, sehingga bisa berfikir, ya. Contoh dalam hadis banyak sekali. Contoh seperti Rasulullah SAW berkata tentang Gunung Uhud. Kata Rasulullah SAW, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud adalah gunung yang kami mencintainya dan dia mencintai kami. Ini contoh. Ketika Gunung Uhud, Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman naik di atas Gunung Uhud, fartajafa Uhud, Gunung Uhud bergetar, maka Nabi ngomong sama Gunung Uhud, uskun ya Uhud, atau uthbut ya Uhud, tenang engkau wahai Uhud, Gunung Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan, yang ada di atas engkau hanyalah seorang nabi, seorang yang mati syahid, dan seorang siddiq dan dua orang yang mati syahid, yaitu Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Ini contoh Gunung Uhud. Rasulullah bilang mencintai kita, berarti dia ada seperti perasaan. Dan dia bergetar, Nabi ajak ngomong, kemudian dia diam. Ya. Dan kalau ada pada hari kiamat, jelas Allah menjadikan neraka berbicara. Allah berbicara dengan neraka, halim talati, apakah sudah penuh wahai neraka? Wa taqulu hal min mazid, kata neraka, belum penuh ya Allah. Hal min mazid, apakah masih ada yang mau dilemparkan kepadaku? Ya. Makanya neraka juga meskipun secara zahir adalah benda mati, namun bisa berbicara. Seperti juga Nabi mengatakan Hajar Aswad akan datang pada hari kiamat, punya lisan yang dia berbicara, menjadi saksi bagi orang-orang yang pernah mencium Hajar Aswad. Itu di akhirat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kulit-kulit juga bisa berbicara. Wa qali jululum lima syahidtum alaina. Mereka orang kafir berkata kepada kulit-kulit, ya, kenapa kalian menjadi saksi bagi kami? Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Kulit-kulit mengatakan Allah menjadikan kami berbicara, dan dia yang telah menjadikan segala sesuatu berbicara. Tetapi kita bicara di dunia, ada batu yang jatuh karena takut kepada Allah. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, zahirnya ini kita terima secara zahir bahwasanya Allah memberikan ma'rifat, semacam pengetahuan kepada batu tersebut, sehingga dia bisa berfikir, sehingga dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi Gunung Uhud, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga seperti kisah
Nabi Musa alaihissalam ketika dia mandi, ya kemudian dia meletakkan bajunya di sebuah batu, tiba-tiba batunya berjalan. Nabi Musa akhirnya keluar dari sungai, kemudian dia kejar batu tersebut, dia mengatakan, ya hajar saubi, wahai batu, bajuku, artinya batu ditangkap oleh Nabi Musa dan dipukul oleh Nabi Musa sampai ada bekas pukulan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ngomong sama batu, ya sebagian benda Allah kasih kemampuan untuk berbicara. Contoh, Rasulullah SAW berkata, inni la'alamu hajaran kana bi Makkah kana yusallimu alayya. Sungguh aku tahu ada sebuah batu di Mekah dahulu memberi salam kepada aku. Wa inni la'ariful an, dan sekarang saya tahu batu tersebut. Jadi tidak semua batu, tapi sebagian batu Allah bikin perasaan kepada dia sehingga dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis bagaimana Rasulullah SAW pernah makan, kata para sahabat, kami mendengar tasbihut ta'am, kami dengar makanan bertasbih di piring-piring ketika mereka sedang makan. Di antara juga hadis yang masyhur ketika dalam Sahih Bukhari dan yang lain, ketika Rasulullah SAW dahulu kalau berkhutbah, Rasulullah SAW bersandar kepada jizah, kepada batang korma, sampai saatnya tatkala jamaah semakin banyak, mereka ingin Rasulullah SAW duduk di satu tempat yang lebih tinggi, akhirnya dibuatlah mimbar bagi Nabi SAW. Akhirnya Nabi tidak lagi SAW tidak lagi bersandar kepada batang korma tersebut, maka Rasulullah SAW pun naik di atas mimbar berkhutbah. Maka terdengarlah isakan, ya, isakan dari itu tangisan, isakan dari batang korma tersebut, ya. Kenapa? Karena sedih ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang kemudian menenangkan batang korma tersebut. Oleh karenanya, wallahu alam bisawab, kita mengambil zahir ayat ini, kata Allah, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu-batu ada yang jatuh karena takut kepada Allah, khusyuk, ya, tunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Taib. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian wahai kaum muslimin, wahai para sahabat, tamak itu kepingin sekali an yu'minu lakum, agar orang-orang Yahudi beriman, ya, sebagaimana kalian beriman kepada kalian. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah, sementara sebagian mereka, sekelompok dari mereka mendengar ayat-ayat Allah, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka mentahrif, merubah-rubah maknanya, min ba'di ma aqalu, setelah mereka paham maknanya, wa hum ya'lamun, dan mereka tahu bahwasanya mereka telah melakukan kesalahan. Ayat ini, kata saya ulangi, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apa kalian wahai kaum muslimin berharap agar orang Yahudi beriman sementara sebagian mereka, sekelompok mereka sudah mendengar ayat-ayat Allah, kemudian mereka rubah-rubah ayat-ayat Allah, padahal mereka min ba'di ma aqaluhu, dan mereka sudah ngerti, wa hum ya'lamun, dan mereka tahu itu adalah perbuatan yang keliru, ya. Perbuatan yang keliru. Ayat ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir turun kepada orang-orang Ansar. Kita tahu sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, orang-orang Ansar terdiri atas suku Aus, Khazraj, dan mereka berkoalisi, ya, punya hubungan dekat dengan orang Yahudi. Contoh, Bani Qainuqa bertahaluf, berkoalisi dengan suku Khazraj. Bani Qainuqa berkoalisi dengan suku Khazraj. Contoh lagi Bani Al-Quraidah. Bani Al-Quraidah bertahaluf, yaitu berkoalisi dengan suku Aus. Sehingga mereka punya hubungan dekat, mereka saling tolong-menolong karena mereka hidup bertetangga di kota Madinah. Sehingga karena hubungan mereka dekat, ketika suku Aus, suku Khazraj masuk Islam, jadilah mereka kaum Ansar. Mereka juga berharap bahwasanya orang Yahudi juga masuk Islam karena teman-teman mereka dahulu. Nah, makanya Allah mengatakan afatatma'un, apakah kalian berharap ayyuminu, orang-orang Yahudi akan beriman. Tapi Allah menjelaskan itu sulit banget. Kenapa? Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah. Sebagian mereka sudah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dengar, yaitu ada yang mengatakan, yaitu orang-orang pendeta-pendeta atau umat Nabi Musa. Nabi Musa sudah datangkan Taurat.
kemudian sudah dibacakan kepada mereka, mereka sudah dengar langsung bacaan firman Allah oleh Nabi Musa, mereka sudah paham isinya, tapi mereka yuharrifun, mereka rubah sana rubah sini. Min ba'di ma aqalu, yang jadi masalah mereka sengaja rubah padahal mereka sudah paham. Beda kalau tidak ngerti salah paham. Orang Yahudi paham tentang ayat-ayat Allah tapi mereka rubah. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu apa yang mereka lakukan tersebut. Adapun pendapat yang mengatakan wa qad kana fariqum minhum, sekelompok mereka, ada yang benar ayat Allah maksudnya 70 orang yang bersama Nabi Musa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, karena Nabi Musa membawa muridnya pilihan 70 orang. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya 70 orang tersebut juga mendengar firman Allah. Jadi Allah berfirman dengan Nabi Musa, berbicara langsung, dan mereka juga dengar pembicaraan tersebut antara Allah dengan Nabi Musa. Ini Allah tidak bicara dengan mereka, tetapi Allah bicara dengan Nabi Musa dan mereka mendengar sebagian pembicaraan tersebut, entah suara apa yang mereka dengar. Meskipun mereka sudah dengar, tapi ternyata mereka merubah, membangkang. Tapi ini dibantah oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, bahwasanya yang mendengar langsung firman Allah tanpa ada perantara Jibril adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, makanya Nabi Musa spesial diberi gelar dengan kalimullah, yaitu orang yang berbicara langsung, orang yang diajak langsung berbicara oleh Allah. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang sesungguhnya. Dalam ayat yang lain kata Allah, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, aku pilih engkau di antara manusia dengan risalahku, kau diangkat menjadi seorang rasul, wa bikalami, dengan aku berbicara langsung dengan engkau. Seandainya 70 orang tersebut juga mendengar pembicaraan Allah secara langsung, ya, maka seakan-akan mereka menyamai Nabi Musa dari sisi keistimewaan. Yang benar, wallahu a'lam bishawab, bukan tertuju pada 70 orang tersebut, tapi tertuju secara umum kepada pendeta-pendeta Bani Israel yang mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka mendengar firman Allah, mereka tahu maksudnya tapi sengaja mereka rubah. Mereka sengaja rubah, ya. Mereka sengaja rubah. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu itu perbuatan keji. Di antaranya kata para ulama, mereka rubah, ya. Seperti disebutkan dalam Taurat tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW itu sifatnya adalah asmar raba'ah. Rasulullah SAW itu putih, kemudian tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, namanya raba'ah. Itu ada dalam, ini kata Imam Qurtubi, itu ada dalam Taurat. Tapi mereka rubah karena mereka tidak ingin Muhammad diketahui sebagai nabi, dan sehingga mereka rubah bahwasanya nabi yang Allah janjikan dalam Taurat adalah hitam dan tinggi, dan itu bukan sifat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu putih, kemudian tingginya sedang. Ya, mereka rubah sengaja. Nah, seakan-akan Allah berkata kepada Bani Israel, kepada para sahabat, bahwasanya, ya, kalian jangan berharap orang-orang Yahudi beriman, ya, karena mereka itu parah. Tadi Allah sudah jelaskan hati mereka lebih keras daripada batu, ini yang pertama. Yang kedua, praktek nyatanya mereka sudah tahu ini ayat Allah, mereka rubah. Bukannya mereka enggak tahu, mereka rubah sengaja. Mereka merubah di atas ilmu. Mereka rubah-rubah ayat-ayat Allah, mereka menyimpangkan penafsiran ayat Allah di atas ilmu. Ya. Ini adalah sifat-sifat para pendeta Yahudi. Oleh karena kalau ada sebagian dai yang kemudian sudah tahu lafal maknanya, hadis begini maknanya atau ayat maknanya, kemudian sengaja menyimpangkan, ya sama seperti sifat-sifat orang Yahudi, Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, ya. Mereka merubahnya padahal mereka sudah paham dan mereka tahu apa yang telah mereka lakukan tersebut. Karenanya kesalahan seorang alim dengan kesalahan orang yang tidak tahu berbeda. Di sini Allah mengkhususkan fariqum minhum, sekelompok Yahudi maksudnya orang alim mereka. Mereka sesat di atas ilmu. Makanya Allah mensifati mereka al-maghdub alaihim. Al-maghdub alaihim itu artinya yang dimurkai oleh Allah. Beda dengan Nasara. Nasara Allah sifati dengan waladhdallin, orang-orang yang sesat. Artinya orang Nasrani sesat, tidak punya ilmu, ingin semangat beribadah tapi tanpa dalil akhirnya tersesat. Yahudi sudah punya ilmu. Dia tinggalkan ilmu tersebut, dia tidak praktekkan. Di antaranya ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifatnya. Kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu sifat-sifatnya, bahkan tingginya, warna kulitnya, bakalan muncul di mana. Mereka ngerti betul, ya.
bahwa Nabi tersebut bertawakal, Nabi tersebut berjihad. Mereka kenal betul. Tapi Allah tidak jelaskan Nabi tersebut Arab atau Yahudi. Akhirnya ketika Nabi tersebut ternyata Nabi Arab, mereka tidak mau beriman, maka mereka rubah-rubah. Dan inilah mereka sesat di atas ilmu. Oleh karenanya kesalahan seorang alim tidak sama dengan kesalahan orang awam. Ya. Allah menyatakan orang-orang Nasrani dengan sesat. Allah mengatakan tentang Yahudi al-maghdub alaihim, yaitu yang dimurkai oleh Allah karena mereka tersesat di atas ilmu. Sudah ngerti, sengaja menyesatkan diri. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ayat ke-76. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Kalau mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka katakan kami beriman. Ini masih tentang orang Yahudi. Ini orang Yahudi mereka melakukan kemunafikan. Ya, jadi munafik bukan cuma dari orang Islam, ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Di antara orang-orang Yahudi juga ada yang munafik, orang-orang Yahudi. Kalau ketemu dengan para sahabat, mereka berkata, qalu amanna, kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin, tapi kalau mereka sudah kumpul bareng-bareng sesama Yahudi, qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Maka sebagian Yahudi tegur mereka, kalian ini kenapa? Ya, bercerita kepada orang-orang muslim tentang ilmu yang Allah bukakan kepada kalian. Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, nanti orang-orang muslim bisa mendebati kalian pada hari kiamat kelak di sisi Allah. Afala ta'qilun, tidaklah kalian berfikir. Tapi perhatikan ayat ini. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ya. Wa idza khala ba'dhum ba'dhan qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Baik, ini Allah bercerita tentang orang-orang munafiknya Yahudi. Kalau bertemu dengan orang beriman, mereka berkata kami beriman. Ini tentang orang-orang munafik Yahudi. Dari kalangan Yahudi. Jadi munafik bukan cuma dari kalangan musyrikin yang masuk Islam seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi orang munafik juga mereka munafik, ya. Kalau bertemu dengan orang beriman, mereka berkata qalu amanna. Mereka berkata kami beriman. Ya. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin, kalau mereka sudah bersama-sama Yahudi, kalau sudah kumpul sama Yahudi tok, wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Mereka berkata, ya, kenapa kalian berbicara dengan orang beriman? Kenapa kalian menceritakan kepada orang-orang beriman tentang ilmu yang Allah bukakan bagi kalian? Liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Nanti orang-orang beriman mendebat kalian di sisi Allah. Kalian di sisi Allah pada hari kiamat. Dengan ilmu tersebut. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Tidakkah kalian berakal? Apa maksud ayat ini, ya? Baik, saya jelaskan ayat ini maksudnya gimana. Jadi
Allah jelaskan tentang keburukan orang-orang Yahudi, di antara mereka ada yang munafik. Yang munafik tersebut, kalau mereka bertemu orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Apa maksudnya mereka berkata kami beriman? Ya. Kami beriman maksudnya kami beriman bahwa Muhammad adalah seorang rasul. Kami beriman. Dan itu terdapat dalam kitab kami. Dan itu ada dalam kitab kami. Dan itu ada dalam kitab kami. Ada dalam Taurat. Tapi kata mereka, hanya saja itu rasul khusus buat kalian. Khusus untuk kalian. Ini di antara kami beriman sehingga mereka mengatakan demikian ya. Ya kami beriman Muhammad itu benar, tapi Muhammad itu rasul kalian. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin, kalau mereka sudah saling kumpul sama Yahudi, akhirnya sebagian Yahudi menegur yang lain. Kenapa kalian ngomong demikian? Qalu, yaitu sebagian Yahudi menegur Yahudi ini. Yahudi yang ini menegur Yahudi yang ngomong begini. Kenapa kalian qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum? Kenapa kalian menceritakan kepada orang beriman tentang ilmu yang Allah bukakan kepada kalian? Apa ilmu tersebut? Ada dua pendapat. Ilmu bahwa Muhammad seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul ada dalam Taurat. Ada dalam Taurat. Pendapat kedua, maksudnya ilmu bahwa sebagian Bani Israel dahulu ada yang dirubah jadi monyet dan babi. Ini dua pendapat, tapi saya lebih condong pada pendapat ini. Sama, kita kaitkan dengan ayat sebelumnya. Jadi mereka, ketika mereka ketemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami beriman. Maksudnya kami tahu Muhammad utusan Allah. Kami tahu. Sifat-sifatnya ada dalam Taurat. Ya. Maka teman-teman Yahudi mereka tegur, kenapa kalian bongkar? Kalian sudah bilang aja kami beriman, tapi jangan bongkar rahasia bahwasanya dalam Taurat ada sifat-sifat Nabi. Kenapa kalau kalian bongkar, nanti kita hari kiamat repot. Hari kiamat kita akan didebat sama orang beriman dan mereka punya hujah. Kenapa kalian tidak masuk Islam? Sementara dalam Taurat sudah ada ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala ta'qilun, kalian tidak berakal? Di sini ada faedah menakjubkan dari Tahir bin Asyur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Perhatikan Yahudi. Apa dia bilang? Kenapa kalian cerita sama orang beriman? Kalau dalam Taurat ada. Kalau kalian cerita begitu, nanti kita hari kiamat. Jadi mereka beriman dengan hari kiamat. Ini menunjukkan mereka beriman dengan hari kiamat. Mereka beriman dengan hari kebangkitan. Mereka beriman bahwa kita yaitu kaum muslimin, akan berdebat dengan mereka pada hari kiamat di sisi Allah. Ini menunjukkan mereka beriman. Namun yang menakjubkan, selain mereka beriman dengan hari kiamat dan akan terjadi perdebatan, yang jadi masalah mereka mensikapi Allah. Perhatikan sini, mereka mensikapi Allah seperti seorang raja yang bisa ditipu dengan trik-trik, dengan hial, ya, dengan trik-trik. Jadi, kalau kamu ceritakan kita nggak bisa debat nanti depan Allah. Seakan-akan mereka katakan demikian. Kalau kalian cerita kepada kaum beriman bahwasanya dalam Taurat ada sifat-sifat Muhammad, kita nanti kalah debat di hari kiamat. Nggak usah cerita, biar kita bisa debat di sisi Allah pada hari kiamat. Seakan-akan Allah bisa dibohongin. Ya Allah juga tahu dalam Taurat ada sifat-sifat Nabi. Dan inilah keanehan orang-orang Yahudi, mereka mentasbih, menyamakan
Mereka menyamakan Allah dengan seperti seorang raja, ya. Makanya kalau kita baca perjanjian lama, bagaimana mereka Taurat dalam perjanjian lama, bagaimana mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia menyesal. Seakan-akan raja yang enggak tahu bagaimana berbuat sehingga ketika sudah memutuskan ternyata menyesal. Ya, ini seperti raja, ya. Seperti raja. Kemudian di antaranya bagaimana mereka mengkisahkan Yakub mencuri kenabian daripada Isu. Kita tahu Ishak punya anak dua, yaitu Yakub dan Isu. Seharusnya yang menjadi nabi dalam perjanjian lama bahwasanya kakak tertua, kakak sulung, yaitu Isu. Sehingga akhirnya Nabi Ishak mengatakan, saya sudah tua, saya sudah tidak bisa melihat. Pergilah kau Isu, cari hewan buruan, kemudian masaklah, kemudian hidangkanlah kepadaku, maka aku akan beri berkah agar kau jadi nabi. Ternyata Yakub melakukan hilah, trik. Maka dia pun, kakaknya ketika pergi, dia segera sembelih kambing, kemudian dia sediakan makanan, kemudian dia pakai bajunya Isu, kemudian dia pakai ada bulu di badannya, ya, sehingga dia mengatakan, wahai ayah, saya sudah pulang. Loh, kamu Isu atau Yakub? Kata Nabi Ishak. Kamu Isu atau Yakub? Kata Yakub, saya adalah Isu. Loh, kok suaramu suara Yakub? Coba ke sini. Ternyata, tapi kamu buluan, karena dia enggak lihat. Kamu buluan seperti Isu, ya. Kenapa kok cepat? Pokoknya dia dibohongin. Akhirnya Ishak memberi kenabian kepada Yakub. Nah, ini kan seakan-akan padahal kan kenabian dari Allah, bukan dari Ishak. Seakan-akan Nabi Ishak dibohongi oleh Yakub, sekaligus Allah dibohongi oleh Yakub. Bagaimana seorang nabi mau jadi nabi, bohong dulu supaya bisa jadi nabi. Dan ini aneh dalam perjanjian lama. Makanya jelas-jelas bahwasanya perjanjian lama itu adalah karangan manusia. Bayangkan Nabi Yakub mau ngambil kenabian, bohongin bapaknya, dan bapaknya terbohongi Nabi. Nabi Ishak terbohongi, kemudian Allah juga terbohongi, seakan-akan raja bisa dibohongi. Dan Nabi Yakub masa mau jadi nabi bohong dulu. Jadi ini aneh. Jadi mereka mensikapi Allah seperti seorang raja. Nanti kita debat dengan kaum muslimin pada hari kiamat. Makanya mereka berkata, afala ta'qilun, kok tidak punya otak wahai Yahudi yang lain? Kenapa cerita? Enggak usah cerita. Biar kita bisa menang debat pada hari kiamat kala. Padahal Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Taib. Dan ini dalil bahwasanya ilmu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata mereka, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah kalian wahai Yahudi bercerita kepada orang beriman tentang ilmu yang Allah bukakan kepada kalian? Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menulis tentang syarah Sahih Bukhari, dia namakan Fathul Bari. Yaitu ilmu fatah, ilmu yang Allah bukakan untuk menjelaskan Sahih Al-Bukhari. Ya. Ini beberapa faedah yang berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu di antaranya orang-orang Yahudi punya hati yang sangat keras, bahkan lebih keras daripada batu, ya. Tidak bermanfaat nasihat, ayat-ayat Allah tidak bermanfaat. Sebesar apapun nasihat, kalau hati tidak memiliki kesiapan untuk menerima, tidak akan bermanfaat, tidak akan bermanfaat. Yahudi sulit ya. Kemudian juga Allah membongkar tentang bagaimana sikap-sikap mereka, pengkhianatan mereka, tipuan mereka, kelicikan mereka, ya. Dan orang Yahudi menghalalkan segala cara, ya, bahkan harus berbohong, enggak ada masalah, pura-pura beriman tidak jadi masalah. Itulah orang-orang Yahudi menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Setelah itu Allah lanjutkan ayat 87 masih mencela mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun." Ya. Dan sungguhnya di antara mereka, di antara Yahudi ada ummiyun. Ummiyun maksudnya mereka orang Yahudi yang buta aksara, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. La ya'lamunal kitab, mereka tidak tahu menulis, tidak tahu baca. Illa amaniya, mereka hanya sekedar membaca doang tanpa paham maknanya. Wa innahum illa yadhunnun, dan mereka hanya berprasangka saja, ya. Ini di sini poinnya itu bahwasanya orang Yahudi bermacam-macam. Ada tadi model ahlul kitab yang pendeta tadi, wa inna minhum wa qad kana fariqum minhum, dan sungguh di antara mereka ada sekelompok orang itu tadi yang pendeta yang pintar baca tapi rubah-rubah Taurat, ya. Dan di sekelompok mereka ada yang cuma ikut-ikutan taklid. Wa minhum ummiyun, taklid. Ummiyun nisbah kepada kepada ibu.
Maksudnya apa? Anak baru lahir dari perut ibunya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ini adalah hukum asal. Hukum asal anak keluar daripada ibunya ummi, dia tidak bisa baca, tidak bisa. Maka orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis disebut dengan ummi secara bahasa Arab. Tidak disebut dengan ummi, itu dinisbahkan kepada ibunya ibu, karena ketika lahir tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sehingga ketika sebagian orang Yahudi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, maka mereka hanya amani. Di sini amani artinya tilawah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Ya, kalau dia baca maka setan melemparkan sesuatu dalam bacaannya, tilawati. Jadi mereka hanya bisa baca tanpa maknanya, hanya ikut-ikutan, taklid, dibohongi. Wa innahum illa yadhunnun, dan mereka hanya bersangka-sangka karena mereka tidak punya ilmu sehingga mereka berprasangka tentang tafsiran Taurat, tentang agama, tentang yang lainnya karena mereka tidak punya ilmu. Kemudian Allah jelaskan, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Ini ancaman yang sangat keras. Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang-orang ya. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Orang-orang yang menulis Alkitab, menulis Taurat bi aydihim dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata dari Allah Subhanahu wa taala, liyashtaru bihi thamanan qalila. Tujuan mereka untuk mendapatkan harga yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Dan celaka mereka atas apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wailul lahum mimma yaksibun. Dan celaka mereka atas apa yang mereka kerjakan. Sini Allah sebutkan wail 3 kali. Wail kepada orang yang mengarang Taurat. Bayangkan. Kenapa sampai orang Yahudi mengarang Taurat? Kenapa harus nulis sendiri? Banyak sebab ya. Banyak sebab ya. Karena Taurat hilang misalnya. Karena tidak sesuai hawa nafsu mereka. Mereka rubah-rubah. Di antaranya karena mereka mencari dunia. Allah sebutkan di antara sebab mereka menulis, mengarang Taurat karena mencari dunia. Saya katakan mereka mencari mereka merubah Taurat dengan banyak sebab. Taurat hilang sehingga mereka ngarang. Kemudian terkadang harus karena sesuai dengan hawa nafsu mereka ya. Seperti tadi merubah sifat Nabi Muhammad mereka hapuskan atau mereka rubah-rubah ya. Di antaranya untuk mencari duit, untuk mencari tetap terjaga riasah, yaitu agar mereka tetap dihormati ya. Kenapa bisa demikian? Karena ilmu dari Yahudi hilang ya. Semakin hilang semakin punah. Maka mereka semakin rusak. Orang-orang kaya di antara mereka rusak. Sehingga mereka ingin ayat-ayat dalam Taurat sesuai dengan keinginan mereka. Karena kita tahu Taurat isinya berat. Taurat isinya berat, kemudian banyak peraturan-peraturan lebih berat daripada syariat Islam. Lebih berat daripada syariat Islam. Tidak boleh ini, tidak boleh anu, tidak boleh, tidak boleh. Banyak dalam Taurat. Lebih berat daripada syariat Islam. Sementara orang kaya di antara mereka ingin lepas daripada aturan-aturan tersebut. Oleh karenanya, ulama mereka, ulama Yahudi, sengaja menulis ya. Fawil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim, menulis dengan tangan mereka. Jadi mereka bukan dari Allah tapi dari karya sendiri bikin. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Setelah mereka terus mereka bilang ini dari Allah. Dia yashtaru bihi thamanan qalila, dalam rangka mencari sedikit harta. Ya, mungkin mereka dapat banyak tapi Allah nilai harta tersebut yang banyak yang mereka dapatkan dari orang kaya atau kepemimpinan atau diakui oleh masyarakat karena berfatwa dengan sesuai yang menyenangkan hati mereka. Tapi itu semua sedikit di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sedikit? Karena asalnya memang dunia itu tidak ada nilainya sedikit. Apa sih dunia ini? Ya, dibandingkan dengan akhirat yang selama-lamanya, dunia hanya cuma 60 tahun, 70 tahun yang tiba-tiba sirna. Kenikmatan cepat sirna, kita pun cepat sirna. Ya, kenikmatan yang terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran, itulah sifat dunia. Ya. Dibandingkan dengan akhirat maka dunia itu kecil, mataun qalil. Hanyalah kesenangan yang sebentar kata Allah Subhanahu wa taala. Mataun qalil. Ya, hanya kesenangan sebentar. Oleh saking rendahnya dunia ini sampai Nabi mengatakan raqatul fajri khairun minad dunya wa fiha. Pahala 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Kita kalau salat 2 rakaat sebelum subuh kita dapat pahala. Pahala itu lebih baik pada dunia dan seisinya. Dunia berarti enggak ada isinya, enggak ada apa-apanya. Dari satu sisi. Sisi yang lain, kenapa Allah menamakan dunia yang didapati oleh pendeta-pendeta Yahudi agar berfatwa sesuai dengan keinginan orang-orang kaya Yahudi atau masyarakat Yahudi? Karena harta yang dia dapatkan meskipun banyak dianggap sedikit oleh Allah. Kenapa? Tidak berkah atau harta haram. Tidak berkah atau harta haram. Dan semua harta haram tidak ada nilainya. Tidak ada berkah. Justru membawa bencana. Justru membawa bencana cepat atau lambat. Ya. Oleh karenanya Allah mengatakan mereka, bayangkan berani mengarang ayat-ayat Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila,
untuk mendapatkan sedikit daripada kehidupan dunia. Ini tujuan mereka, agar tetap dihormati, diakui. Mereka ngarang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berkata, inilah dari ayat-ayat Allah. Kata Allah, "Fawailahum mimma katabat aydihim." Celaka atas apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Fawailahum mimma yaksibun, dan celaka apa yang mereka kerjakan. Wail di sini celaka. Fawailul lil ladzina. Fawailul celaka. Wail celaka. Tapi khilaf di kalangan para ahli tafsir apa maksudnya wail. Ada yang mengatakan wail maksudnya ancaman, celaka, yaitu ancaman dengan neraka secara umum. Ada yang mengatakan wail adalah jabalun nar, yaitu gunung di neraka jahanam. Ada yang mengatakan wail adalah lembah di neraka jahanam. Ada yang mengatakan wail adalah lembah yang berisi dengan nanah-nanah penghuni neraka jahanam. Intinya mereka terancam dengan api neraka jahanam. Mereka tanya api neraka. Ini juga peringatan bagi kita para ulama, para dai, ya, para ustadz semuanya. Hati-hati ketika berfatwa, hati-hati, ya. Jangan kemudian berubah-ubah syariat hanya sekedar ingin menyenangkan jumhur, menyenangkan mayoritas. Yang haram dibilang halal supaya menyenangkan, hati-hati. Ya, hanya mendapatkan secercah dunia, ya. Perkara yang harusnya haram dibilang halal, ya. Hati-hati. Waliyadzubillah. Kalau misalnya tahu rokok haram, jangan bilang halal. Hanya sekedar mungkin dapat amplop atau dapat apa, haram tetap haram, jangan rubah karena kita mencari celaka kita, ya. Mungkin tidak seperti mereka sampai nulis. Sebagian kita enggak nulis, ya, tapi kita fatwa yang sesuai dengan kesenangan masyarakat, ya. Kalau bilang haram, jangan bilang halal. Kalau tahu itu haram, bilang haram, ya. Jangan bilang halal. Kalau tidak disyariatkan, ritual tidak disyariatkan, bilang tidak disyariatkan, jangan bilang boleh, ya. Kalau musik haram, jangan bilang halal. Kalau K-pop haram, jangan bilang halal. Jangan, ya ikhwan. Para dai hati-hati, hanya mendapatkan secercah dunia. Apakah dikasih pemberian atau dipuji atau dipuja, ini semua dunia yang akan sirna. Setelah itu kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang membawa amanat dari Allah Subhanahu wa taala, hukumnya dia sampaikan. Sampaikan, ya, hukumnya begini. Kalau ditanya hukumnya begini, harus jelaskan. Saya pernah dengar cerita kalau tidak salah dari Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala, ada seorang masuk Islam gara-gara ayat ini. Pendeta, ya. Dia pas baca terjemahan ayat ini atau dia dengar ada yang bacakan ayat ini, dan dia pendeta Arab, mengerti bahasa Arab. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim, ya. Saya kadang enggak habis pikir di sebagian negara seperti di Lebanon, Lubnan, ya, kemudian di sebagian negara Mesir ada pendeta-pendeta Arab, pendeta Nasara, tapi mereka tahu bahasa Arab. Bahkan mereka orang Arab. Apakah mereka tidak baca Al-Quran? Al-Quran yang begitu indah dengan balaghahnya. Namanya tadi kita katakan iman adalah hidayah. Sebagian mereka, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ada orang yang masuk Islam gara-gara membaca ayat ini. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Dia baca atau dia dengar, saya enggak lupa. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Celaka bagi orang-orang yang menulis Taurat, tulis sendiri dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah, kemudian berkata dari sisi Allah, ya. Liyastaru bi tsamanan qalilah, hanya untuk mendapatkan secercah dunia. Fawailahum mimma katabat aydihim. Maka celakalah apa yang tulis oleh tangan-tangan mereka. Fawailahum mimma yaksibun, dan celaka yang mereka kerjakan. Akhirnya dia masuk Islam. Dia tahu betul bahwasanya sebagian kitab-kitab suci mereka ada perubahan. Dia masuk Islam setelah itu, ya. Kemudian Allah masih sebutkan tentang akidah orang Yahudi. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Di antaranya orang-orang Yahudi nekatnya mereka berkata, kami ini tidak akan disiksa oleh api neraka, tidak dibakar, tidak disentuh oleh api neraka kecuali hanya hari-hari yang tertentu. Banyak ahli tafsir mengatakan, mereka mengatakan kami pun kalau diadab cuma 40 hari. Setelah itu masuk surga. Allah bantah, "Qul atakhadzum 'indallahi ahdan." Apakah kalian telah mengambil perjanjian dengan Allah? Falan yukhlifallahu ahda. Kemudian Allah janji Allah tidak akan mengadab kalian kecuali 40 hari. Kemudian Allah tidak menyelisih janji Allah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau kalian ngomong atas nama Allah tanpa ilmu kalian. Dan ini orang Yahudi berani. Jadi kita tahu orang Yahudi ternyata beriman dengan hari akhirat. Dan orang Yahudi beriman tentang surga dan neraka. Dan mereka yakin pasti mereka masuk surga. Wa qalu nahnu abna'ullah, kami ahibba, kami anak kalian kasih Allah. Ya, dan mereka berkata bahwasanya
bahwasanya yang masuk surga hanyalah mereka. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Wahai Rasulullah, katakanlah kepada orang Yahudi, ya, kalau kalian menyangka kalian adalah umat pilihan, yang lain tidak, ya, hanya kalian masuk surga. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian menyangka bahwasanya surga itu hanya milik kalian saja. Jadi mereka yakin pasti masuk surga. Kalaupun mereka masuk neraka, hanya 40 hari. Ini ajib ya, menakjubkan orang Yahudi. Dan sampai sekarang saya punya kawan, dia tinggal di luar negeri dan dia orang Arab dan dia punya bos orang Yahudi. Masih ucapan itu ada. Dia mengatakan sama kawan saya, wahai fulan, kalau kita masuk neraka cuma sebentar. Subhanallah. Masih ada. Akhirnya sampai sekarang. Kalau kami masuk neraka cuma 40 hari, sebentar. Ya 40 hari juga lama ya. Kata Allah bantah, apakah ada janji Allah seperti itu bagi kalian atas Allah tidak menyelesaikan janji? Adakah dalam Taurat demikian? Adakah dalam Injil demikian? Kalian akan diazab cuma 40 hari. Adakah dalam Al-Quran? Tidak ada. Al-Quran justru kalian kekal selama-lamanya di neraka. Ya. Jadi ini adalah sifat keberanian orang Yahudi dalam berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Ayyaman ma'dudat. Ya, kami hanya diazab cuma 40 hari. Kata Allah, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Apa kalian mengucapkan tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui? Allah bantah, bala man kasaba sayyi'ah. Bahkan sebaliknya yang kalian persangka, kalian nyangka kalian cuma 40 hari di neraka, kalian selama-lamanya. Man kasaba sayyi'atan, dan barang siapa yang melakukan sayyi'ah, di sini tafsirkan adalah kesyirikan. Barang siapa melakukan kesyirikan, wa ahatat bi khati'atuhu, dan dosanya sudah meliputinya. Dosanya sudah meliputinya ya. Seperti dinding yang sudah memagarinya. Dia kemana-mana isinya dosa. Karena syirik, kalau seorang melakukan syirik seakan-akan dosa tersebut meliputinya. Wa ahatat bihi khati'atuhu, dosa-dosanya meliputinya. Fa ulaika ashabun nar, mereka adalah orang penghuni neraka jahanam, hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Bukan 40 hari wahai Yahudi. Kalian terjerumus dalam kesyirikan, kalian parah, kalian kurang ajar, kalian brengsek, kalian beradab, hati kalian sudah tertutup, hati kalian seperti batu, bahkan lebih parah pada batu. Ngayal sama Nabi Musa, ya. Terus sifat-sifat yang merubah ayat-ayat Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya mencari cercah dunia, ya. Kemudian kalian mengatakan cuma diazab 40 hari. Enggak, bala, bukan 40 hari, bahkan hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Dan orang yang beriman dan amal saleh, mereka lah penghuni neraka. Mereka lah penghuni surga. Ingat, Allah bergandengkan amal saleh dengan iman. Walladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ulaika ashabul jannah, mereka lah penghuni surga. Tidak mungkin iman kecuali dengan amal, ya. Walladzina amanu wa amilus solihat. Barang siapa ingin masuk surga harus iman dan amal. Ya. Amal merupakan bagian dari iman, tapi dia disebutkan secara terkhususkan karena saking pentingnya. Di antara bukti seorang beriman adalah dia beramal saleh. Ulaika ashabul jannah, mereka penghuni surga selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Baik, kita lanjutkan satu ayat lagi insyaallah. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel, la ta'buduna illallah, jangan kalian sembah kecuali Allah semata. Itu jangan syirik. Jangan syirik. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada Allah dengan sebakti-baktinya. Di sini Allah menyuruh beribadah kepada Allah tauhid, lalu Allah suruh berbakti kepada orang tua. Dan ini dalil bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang sangat agung. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ayul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Summa ayun, kemudian apa? Kata Nabi, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ayun, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menggandingkan antara hak Allah dengan hak ibu dalam orang tua dalam banyak ayat, ya. Di antaranya anishkur li wa liwalidayka, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Di antaranya seperti ayat ini. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila, ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Israil, la ta'buduna illallah, kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsan, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Perhatikan di sini, kata Allah, wa dzil qurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat, wal yatama, berbuat baiklah kepada anak yatim, wal masakin, berbuat baiklah kepada fakir miskin. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Wa aqimus salat, dan dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, illa qalilan, kecuali sebagian kecil dari kalian, minkum,
wa antum mu'ridun, kalian berpaling. Jadi tawallait yaitu memalingkan badan sambil i'rad, sambil berpaling. Ini puncak keparahan ya. Taib, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beberapa perkara masalah akhlak, suruh berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, untuk mengucapkan yang baik kepada manusia, mendirikan salat, bayar zakat. Ini syariat ada di zaman Bani Israel, bukan syariat kita saja. Dalam syariat mereka ada salat, ada bayar zakat, ada berbuat bakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim dan miskin, dan ucap kata-kata yang baik ya. Perhatikan di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabil walidaini ihsan." Wabil walidaini ihsana. Ihsana di sini berbaktilah kepada orang tua. Ini takdirnya begini. Wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Jadi ihsan ini i'rabnya adalah maf'ul mutlak. Ini adalah maf'ul mutlak. Kalau sudah belajar bahasa Arab kita maf'ul mutlak tujuannya untuk takkid, untuk penekanan. Jadi Allah sudah berbakti kepada orang tua bukan sekedar bakti, tapi berbuat baiklah sebaik-baiknya. Berbuat baiklah kepada orang tua sebaik-baiknya. Wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Baik dengan perkataan, baik dengan ucapan, baik dengan tutur dalam sikap, dengan harta, semua segala bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang tua lakukanlah ya. Kalau punya uang, kalau punya bantu tenaga, kalau bisa telepon, kalau bisa bicara baik-baik ya. Apapun, segala bentuk kebaikan, dan ingat sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Kalau Anda bersikap sama orang tua, lakukan yang sebaik-baik, yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Kalau mau kasih sesuatu, berikan yang terbaik, yang Anda mampu tentunya ya. Ya. Jangan pelit sama orang tua. Ya, Allah tidak mengatakan buat baik saja doang, tidak. Allah datangkan dengan maf'ul mutlak, berbuat baiklah dengan sebaik-baik. Ini harus ada di benak kita. Ya, bahwasanya disuruh berbakti kepada orang tua karena pahalanya besar. Pahalanya besar, pintu surga terbuka berbuat baik kepada orang tua. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wadil qurba, berbuat baik kepada karib kerabat ya disuruh kita baiki bukan cuma dalam syariat Islam, bahkan dalam syariat terdahulu juga. Kemudian wal yatama, siapa anak yatim? Anak yatim adalah yang bapaknya meninggal sementara dia belum balik, itu namanya anak yatim. Kalau ibunya meninggal dalam syariat bukan anak yatim. Meskipun dia hidup susah tapi ada bapaknya yang bisa ngurusin. Tapi kalau bapaknya meninggal, repot, sumber nafkah tidak ada sehingga disebut anak yatim. Anak yatim adalah anak yang bapaknya meninggal dan dia belum balik, ya. Kemudian al-masakin, orang-orang miskin. Miskin mencakup fakir dan miskin. Siapa itu orang miskin? Orang miskin yang itu adalah orang-orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Itu namanya miskin. Kalau digabungkan miskin dengan fakir, maka fakir lebih parah. Fakir yaitu penghasilannya setengah dari kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya sebulan 4 juta, gajinya cuma 1,5 juta. Berarti dia fakir. Kalau penghasilannya lebih dari setengah, tapi belum cukup, namanya miskin. Contoh keperluan dia 4 juta per bulan, tapi gajinya 3,5 juta. Dia masih miskin. Dia masih butuh 500.000 bantuan. Ya, itu namanya fakir dan miskin. Ini orang-orang yang perlu kita perhatikan. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang asai alal armalah wal yatama kal mujahid fi sabilillah, orang yang berusaha membantu janda-janda, membantu anak yatim, orang miskin, seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa berjihad dengan harta Anda, di antaranya membantu orang yang susah. Membantu orang yang susah. Wal masakin wal masakin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa qulu linasi husna, ucapkanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik ya. Baik dengan kata-kata yang lembut, pilih kata, jangan sembarang omong, jangan menyiksa, jangan mengganggu, jangan menyinyir, jangan menyindir. Enggak, kita usahakan kata-kata yang baik. Bahkan dalam menegur kesalahan berusaha juga kata-kata yang baik, hindari kata-kata yang kotor. Lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mengucapkan kata yang benar tapi diucapkan dengan cara yang kasar, Nabi tegur. Padahal dalam rangka membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sekelompok Yahudi datang kepada Nabi Muhammad, kemudian mereka berkata, "Assamu alaik." Assam maksudnya mampus engkau wahai Muhammad, semoga kau cepat mati. Mereka seakan-akan supaya Muhammad mendengar assalam, lamnya dihilangkan. Kalau didengar sekilas assalam dengan sam mirip. Assalam, assam. Tapi mereka maksudnya sam. Kalau salam keselamatan, kalau sam artinya kematian. Nabi mengatakan alaik, kalian juga. Nabi balas. Nabi dengar, Nabi bukan tidak dengar, Nabi dengar. Aisyah marah, Aisyah mengatakan, "Assalamu alaikum wal la'nah wal ghadab ya ikhwatal kirati wal khanazir."
kalian juga mampus wahai Yahudi, laknat sekalian untuk kalian, laknat juga untuk kalian, kemurkaan Allah atas kalian, wahai saudara-saudara babi dan monyet-monyet. Lihat Aisyah marah membela Rasulullah SAW yang dikatakan semoga kau cepat mati Muhammad. Siapa yang tidak marah dibilang Muhammad cepat mati? Dan ini istri, bukan orang lain, ini suami saya Muhammad. Aisyah istrinya, dia lebih marah daripada suaminya. Tapi dia mengucapkan kata-kata yang hak. Aisyah mengucapkan kata yang benar, enggak ada yang salah. Orang Yahudi terlaknat, dimurkai, saudara-saudaranya ada yang berubah jadi babi dan monyet-monyet. Tapi apakah dibenarkan oleh Nabi? Nabi tegur. Ya Aisyah, mahlan, jangan begitu. Ya. Ma'zalla rifku, ma'kana rifku fi syai'in la zana. Tidaklah kata-kata lembut kecuali akan menghiasinya. Ya. Jangan jangan fuhsh, ittaqi fuhsh, jauhlah perkataan yang buruk. Oleh karena seorang berusaha berkata yang baik ya. Bukan kemudian berkata-kata kotor ya, dengan alasan mungkin membela diri atau membela Islam atau membela Nabi. Enggak, kita ada kata-kata yang bijak, umat Islam harus memberi contoh. Bukan akhirnya umat Islam seakan-akan buruk ya. Dengan kata-kata yang buruk. Lihat bagaimana Nabi menegur Aisyah, kata Allah wa qulu linnasi husna. Ini syariat berlaku di Bani Israel dan Allah ceritakan kepada kita dan berlaku kepada kita juga. Ya, berlaku kepada kita dan ucapkanlah kepada manusia wa qulu linnasi husna. Baik, setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Jadi mereka juga ada syariat salat, ada syariat zakat. Tentu mungkin beda salatnya, beda zakatnya, tapi ada ibadah salat, ibadah zakat. Kemudian kata Allah, "Tsumma tawallaitum", kemudian kalian berbalik. Tawallai itu berpaling, pergi. Illa qalilan, kecuali cuma sedikit dari kalian, minkum wa antum mu'ridun, dan kalian berpaling. I'rad itu berpaling dengan wajah, ya. Tawallait itu mundur ke belakang, sudah pergi. Ya, mereka gabungkan dua-duanya. Antara tawallait wal i'rad. I'rad mungkin dengan hati dan fisik, dua-duanya mereka berpaling. Secara fisik mereka berpaling, secara hati mereka juga berpaling dari janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf kepada jamaah Majelis Ta'lim Al-Ittiba. Semoga terus semangat untuk belajar dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.